Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Bergunawan, dan pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan review lagi. Di sini ada ini adalah amplifier 2.1. Ini tipe ZKST21 yang mungkin teman-teman udah nunggu reviewnya ya. Oke, langsung kita buka saja unboxing. Yang kita dapatkan adalah knob. Ini kelengkapannya ada obeng, ada ini untuk DC, colokan DC ya, sambung ke kabel, dan ya kemudian ada ini manual instruction ya. Ini ada kertas keterangan, dan juga ini ada untuk casingnya, ini spacer untuk baut ke amplinya. Dan kemudian kita tentu saja dapat amplifiernya ya. Oke, seperti ini. Kita buka dulu, kita singkirin dulu. Ini untuk boxnya standar lah ya, dapatnya ya seperti ini, seperti biasa, nggak ada yang aneh. Oke, ini dia. Oke, ini yang saya review ini bukan yang ori Buzi ya, ini yang versi bukan OEM juga sih ini. Lebih tepatnya ini beda merek ya. Jadi ini mereknya Sienwini ya, Sienwini ZKST21. Oke, untuk amplifier ini menggunakan TPA 3221 ya, dengan outputnya itu mode stereo itu 100x2, 100 watt kali 2. Dan untuk subwoofer ini kan ada 2 IC, yang subwoofernya itu 200 watt PBTL ya, jadi dia mono buat subwoofernya. Oke, kemudian untuk setup idealnya itu LR itu 4 ohm, bisa juga main 3 ohm ya. Kemudian untuk subnya itu 2 ohm, sama seperti TB21 ya, 2 ohm dan 4 ohm. Oke, kemudian untuk untuk watt murni ya. Untuk watt murni perkiraan ini kalau saya lihat di datasheet ini untuk LR bisa keluar 100, enggak ada 100 sih, 95 watt di 4 ohm, itu THD 1% ya. Kemudian untuk yang subwoofernya itu bisa keluar 185 watt THD 1%. Nah, kalau yang 200 watt itu apa? Itu THD 10% ya pengukurannya. Jadi udah sember itu. Jadi kalau yang murninya itu THD 1%. Oke. Kemudian di sini saya ada juga yang versi Buzi. Yang versi Buzi yang kanan. Ini yang versi Sienwini. Untuk layout sama persis, bedanya itu cuman di potensio ya. Kalau yang ini enggak ada on off, yang Sienwini enggak ada on off. Kalau yang Buzi ini ada on off nya ini. Nah, oke. Jadi kalau umpama dicolok langsung ke PSU ini bisa dinyalain dan hidupin, nggak langsung on. Kalau yang ini dia langsung on ya, ini colok langsung nyala. Oke, kemudian perbedaannya itu ada di IC ya, IC Bluetooth ini pasti TD. Kalau Sienwini TD ya, dia kodenya TD, kebalik, TD5166A ya. Ini pakai Bluetooth 5.1 kalau nggak salah. Oke, kemudian untuk IC Preamp, bentar nih, susah ini, agak kecil, pakai 5532 HG semi ya, HG semi. Kemudian untuk ini IC step down dari 30 ke 12 volt pakai XL1509 12E1 ya. Jadi ini untuk suplai maksimalnya di 30 volt ya, 30 volt. Kemudian untuk ampernya ya bisa pakai 15 atau 20 ya, 15 cukup lah, 15 ampere 30 volt. Cuman kan suplai 30 volt itu agak susah ya nyarinya ya, kecuali kalau teman-teman punya yang seperti ini nih. Ini Vapel ya, ini bisa diadjust dari 12 volt sampai 50 volt ya. Ini 30 ampere bisa diadjust tegangannya. Jadi enak kalau buat ampli-ampli seperti ini, kita adjust voltase bisa
30 volt pas ya. Nah, kalau umpama kita supply 24 gimana? 24 volt. Ya, performanya itu kayak persis kayak TB21 ya. Persis seperti TB21, karena ya nggak maksimal untuk wattnya, nggak bakalan maksimal ya kalau cuma disuplai 24 volt. Kemudian di sini ini ada fitur ini ya, ada untuk masang modul preamp buat karaoke ya, buat karaokean, mic to mic board audio in. Ini dari input modul itunya ya, karaoke masuk ke sini, output dari karaoke masuk ke sini. Nah, ini kemudian ada yang dirubah ya, untuk saklar ini yang kecil ini. Nah, ini nih, ini kan posisi on, ini posisi on berarti posisi masih nyambung langsung dari Bluetooth ke tune. Nah, kalau kita off berarti kita pakai soket yang sini buat masukin yang modul mic tadi ya, kita pasang di sini. Jadi harus di offin dulu yang di sini ya. Kemudian di sini juga ada fitur line out subwoofer ya. Oke. Subwoofer audio output. Jadi ini harus pakai amplifier lagi ya. Ini bukan output speaker, bukan, ini input untuk amplifier khusus subwoofer. Jadi ini udah ngikut filter subwoofer yang ada di sini. Jadi nggak perlu tambahan filter subwoofer lagi. Kemudian di sini ya, untuk pendingin kita bandingkan aja sama yang Xian Winnie ya. Waduh, nggak kelihatan. Sama sih ya, untuk pendingin kurang lebih sama, malah lebih tebel yang yang Xian Winnie sedikit lebih tebel perasaan ya, yang bawah ini. Dan untuk catnya juga beda ya, yang Woozi dia agak mengkilap, kalau yang Xian Winnie ini dop. Saya lebih suka yang dop seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau untuk perbandingan ukuran sama TB21 sama persis ya, sama persis tuh. Untuk lebarnya juga panjangnya sama persis ini, cuman dengan upgrade di daya ya, dan juga udah ada fitur-fitur terbaru seperti mic, modul mic bisa ditambahkan di sini, dan juga ada line out subwoofer jika pengen nambah ampli untuk sub ya. Oke, kemudian untuk ini ya, kita coba aja yang ini, yang Xian Winnie. Kalau yang ini Woozi udah ketahuan bagus lah ya. Kita coba yang Xian Winnie. Ini kan harganya lebih murah, 300-an ribu ya. Kalau yang Woozi ini 450-an ya, lebih mahal, 100 ribuan ya, lebih mahal. Oke, kita tes ya, kita skip dulu biar nggak kelamaan. Oke, ini udah terpasang speaker. Saya pakai untuk ngetes aja, ini pakai 6 in ya, Proton. Ini 6 ohm. Dan untuk subnya saya pakai double yang ada di situ, itu 8 in double, main 2 ohm ya. Oke, di sini kan kita colok dulu untuk PSU. Oke, sudah menyala ya. Oh, malah mati lagi nih. Ini udah agak kendor sih ya. Oke, udah nyala. Kita langsung tes saja ya. Kita tes, nyalain Bluetooth. Wah, terlalu gelap ini. Kita nyalain Bluetooth, kita konekin YTKST, apa itu tulisannya ya, YTKBT 5.1 ya. Oke, kita tes lagunya. Oke, ini harusnya nyala ya. Bentar, kita main satelitnya dulu ya. Untuk bass ini nggak kerasa ya, bassnya flat, kayak nggak ada bassnya.
Jadi walaupun ini pakai tune ya, pakai tune, tapi kayak nggak pakai tune karena bassnya itu benar-benar ngeflat. Untuk treble sih oke lah. Kemudian untuk ini bisa pakai APP ya, bisa pakai APP. Kita coba split screen YS Audio. Ini udah masuk di aplikasi. Kurang terang. Oke. Ini untuk setting equalizernya ya. Di sini bass 31 Hz 63 125. Gedein bass bisa di sini, tapi ini jangan, ini buat frekuensi bawah ya. Paling enggak yang ini 63 ini. Tapi biasanya kalau kita pakai EQ yang ini untuk ngedein bass itu ini ya, suaranya inputnya jadi sembir. Jadi menurut saya lebih bagusnya itu dimodif di tune kontrolnya ya. Di bagian tune kontrol dimodif untuk bass satelitnya biar nonjok ya. Mantap, jos gandos kotos-kotos meledos. Oke. Kita tes lagi. Bassnya benar-benar kopong ya, LR nya ini agak ya mirip TB21 kalau belum dimodif ya, seperti itu ya. Ini TB21 modif ya, bass LR nya. Untuk subnya ini mirip TB21 ya, jadi dia itu sensitif, enak. Jadi untuk putar-putar ininya dia di toel dikit udah kerasa ya bassnya untuk subwoofernya. Ini cuma pakai 24 volt. Ya oke, jadi sebenarnya ada kekurangan di ini ya, yang CNW ini. Jadi dia ada sedikit noise. Cuman sebenarnya kalau posisi volume off, kok volume off, volume 0 ya, volume 0 itu enggak ada noise. Cuman ini ya, posisi kalau volume HP itu kita kecilin banget ya, kecil banget. Nah nanti akan ada suara ya, ini seperti ini tuh, kedengeran nggak? Oke ya, nah, tapi kecil itu. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih, kecil banget suaranya untuk noise nya ya. Beda lagi kalau yang Woozy. Nah kalau yang Woozy ini ya saya coba dengan seperti tadi, yang volume HP kita hampir 0 dan ini kita gedein volume dari amplinya itu, ini tetap ya sama ada noise nya, cuman dia ngeses, agak ngeses ya. Cuman kalau yang ini dia kayak ini ya, kayak nging gitu, kayak suara sinyal frekuensi bocor ya. Oke, jadi seperti itu kelemahannya itu ya. Dan juga seumpama kita pakai cuma 24 volt ya, performanya bakalan sama dengan TB21, kecuali kalau kita pakai 30 baru performanya itu bisa maksimal ya. Untuk angkat 8 in double ya paling nggak pakai 30 volt lah, kalau 24 ya nggak kuat. Nah kemudian kalau dibanding dengan
Di sini ada HT21 ya. Oke, untuk gebernya mungkin nanti aja ya, jadi ini videonya udah terlalu panjang. Jadi kalau bandingkan dengan HT21, nah HT21 ini wattnya kalah ya kalau sama ST, jadi wattnya lebih gede yang ST21. Karena apa? Karena saya udah pernah ngetes ya. Jadi ini main di 2 ohm itu nggak bisa disuplai 36 karena bakalan IC nya meletus. Untuk IC subnya lebih gampang rusak untuk IC sub ya, dan menurut saya lebih awet yang ST21. Kemudian wattnya ini kalau disuplai di main 2 ohm ya, main 2 ohm itu maksimalnya 30 volt, itu dapatnya di 130-an watt. Nah kalau ini tadi main 2 ohm 30 volt itu dapatnya di 185 watt ya. Oke, jadi cukup seperti itu untuk reviewnya, dan mungkin perbandingan sedikit dengan yang Wuxi ya. Yang Wuxi tentu saja sedikit lebih jernih, cuman ya 11-12 enggak, bedanya enggak terlalu jauh ya. Jadi kalau umpama ya sedikit noise doang sih yang ini ya, beda 100.000 ya, ini udah masuk lah. Dan untuk yang ini yang menurut saya lebih ini ya, lebih bagus yang ST21. Untuk harganya juga beda-beda tipis ya. Kalau saya lebih milih yang ST21 walaupun bukan yang ori Wuxi ya. Oke, jadi cukup sekian untuk reviewnya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.